Setelah kita panggang selama 12-15 menit, nah jadinya seperti ini. Dia mengeluarkan aroma yang wangi, tergoda untuk icip dulu. Manis dari vanilinya, balance. Lihat tampilannya cantik sekali ya. Annyeonghaseyo yorobun. Hai, ketemu lagi dengan saya Nadia. Kali ini Nadia akan bikin salah satu sajian nih yang lagi viral di Korea. Di kafe-kafe Korea lebih tepatnya, itu lagi viral yang namanya Korean Sweet Potato Bread. Jadi pada dasarnya, Korean Sweet Potato Bread ini adalah perpaduan antara rasa roti dan juga mochi. Nah, selain rasanya yang unik, bentuknya nanti juga akan unik lagi karena di step terakhir kita akan baluri adonannya dengan tepung ungu ini. Kira-kira ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Gimana sih cara bikinnya? Yuk langsung aja. Bahan utama yang kita butuhkan tentunya adalah ubi. Di sini Nadia pakai ubi kuning ke orange. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau warnanya berbeda, itu kalian bisa ganti pakai ubi yang warnanya ungu. Selain itu juga bisa pakai ubi madu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai ubi madu, dia itu punya tekstur yang sedikit lebih lembek, jadi nanti akan mungkin kesulitan saat membentuknya gitu. Ini kita kupas dulu, kita buang ujungnya. Nah, bisa dilihat ini warnanya orange ya, jadi nanti hasil akhirnya di dalamnya itu akan berwarna orange. Ini udah kita bersihkan. Sekarang kita akan potong-potong jadi bagian yang lebih kecil. Dia lebih cepat matang dan juga pada saat nanti dihaluskan itu juga lebih mudah. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita akan kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Sambil menunggu ubinya matang, kita akan siapkan adonan rotinya. Nah, di sini kita membutuhkan tepung tapioka, kemudian kita butuh tepung ketan. Nah, dua tepung ini yang membuat tekstur dari Korean Sweet Potato Bread-nya ini tuh seperti mochi gitu ya. Jadi dua tepung ini kita akan campurkan. Kita akan campur semua bahan-bahan keringnya dulu. Di sini ada tepung roti atau tepung protein tinggi, gula, sedikit garam. Nah, yang spesial di sini saya akan mengganti susu menggunakan ini dia, fiber cream. Creamer serbaguna yang rendah gula, tinggi serat, bebas laktosa, dan juga bebas gluten. Nah, kita tinggal masukkan saja langsung ke adonan keringnya tadi. Oke. Setelah itu kita akan masukkan bahan basahnya. Di sini ada telur. Kita tambahkan sambil sedikit diaduk-aduk ya. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan. Di sini ada air hangat. Harus pakai air hangat ya. Di sini kita masukkan sedikit demi sedikit. Oke, setelah adonannya seperti ini, kita akan pakai tangan. Itu kita tambahkan. Pertama di sini ada corn syrup. Nah, corn syrup ini bisa diganti pakai madu. Nah, tujuannya itu supaya mempertahankan kelembapan dari adonan roti yang kita buat ini. Jadi langsung aja kita masukkan corn syrupnya. Setelah itu kita ada butter atau unsalted butter juga boleh. Untuk teman-teman yang pakai butter, garamnya di awal tadi bisa di take out agar rasanya tidak terlalu asin. Tuh, kita langsung masukkan butternya. Ini room temperatur ya. Setelah itu ada minyak sayur. Kita tambahkan. Langsung kita uleni lagi. Oke, setelah adonannya bisa dibentuk seperti ini, nah berarti ini sudah tercampur semua dan sudah siap untuk kita gunakan. Tapi sebelumnya kita harus resting dulu selama kurang lebih 20-30 menit, ditutup menggunakan plastik wrap seperti ini.
Sambil menunggu proses restingnya, kita akan angkat ubi yang sudah kita kukus tadi. Pastikan semuanya sudah lembut ya, sudah matang. Kita akan haluskan. Ambil. Oke, setelah selesai, kita akan campurkan semua bahan-bahannya. Di sini kita butuh garam, sedikit garam. Nah, di sini saya pakai vanili bubuk, bisa juga pakai vanila bubuk atau mungkin vanila ekstrak supaya rasa ubinya itu lebih keluar manisnya. Kita langsung tambahkan. Di sini saya pakai vanili bubuk, sedikit saja. Kemudian, nah, kita tambahkan juga fiber cream, creamer serbaguna, rendah gula, tinggi serat, bebas laktosa dan juga gluten. Kita tambahkan supaya lebih creamy. Setelah itu kita haluskan. Nah, ini tipsnya saat menghaluskan ubi itu usahakan saat dia masih panas, supaya kita lebih gampang saat menghaluskan dan punya tekstur yang lebih lembut juga. Bau vanilinya tercium sekali. Nah, di sini saya juga pakai madu sebagai penambah flavor manisnya. Jadi kita tambahkan 1 sendok makan madu, atau mungkin mau diganti menggunakan gula halus juga boleh. Oke, setelah itu kita tambahkan unsalted butter. Haluskan lagi. Oke, setelah kita hancurkan dan juga sudah tercampur rata seperti ini, dia mengeluarkan aroma yang wangi. Jadi saya tergoda untuk icip dulu. Bahannya itu asin sama manis dari vanilinya balance, terus creaminya juga perfect. Setelah selesai seperti ini, saya mau ambil adonan yang tadi kita resting. Tunggu sebentar ya. Ini adonan yang sudah kita resting tadi selama kurang lebih 30 menit. Dia akan sedikit ngeras. Saya mau bagi kedua adonan ini menjadi 3 atau 4. Oke, kita mulai dari rotinya dulu. Nah, oke, kita akan bagi jadi 4. Nah, seperti ini. Yang beda di sini, kita akan bentuk isinya menyerupai ubi. Oke, setelah kurang lebih bentuknya seperti ubi, mau taruh di piring dulu. Nah, setelah itu kita akan pipihkan kulitnya. Nanti kita akan bungkus isinya ini. Oke? Menggunakan rolling pin seperti ini. Pastikan semua isi dari Korean sweet potato-nya ini tertutupi. Setelah itu kita bungkus seperti biasa. Oke, setelah kita bentuk seperti ubi dan menyerupai ubi ini, kita letakkan di loyang karena nanti kita akan panggang di suhu kurang lebih 160 derajat selama kurang lebih 12 sampai 15 menit. Kita lanjutkan yang lainnya dulu ya. Setelah kita bentuk seperti ini, nah step terakhirnya yang ini nih yang bikin dia terlihat seperti ubi ungu. Nah, kita mau tambahkan, kita baluri dengan tepung ubi ungu. Taburkan di seluruh permukaan sampai dia tertutup semuanya. Nah, setelah terlumuri semuanya seperti ini, kita akan hias dia sampai dia sedikit mirip sama yang aslinya ya. Kita buat lubang-lubang seperti ini. Oke, setelah kita hias seperti ini, siap kita panggang di suhu 160 derajat dengan api atas bawah selama 12 sampai 15 menit.
Satu bungkus fiber cream seperti ini itu setara dengan 2 butir kelapa. Jadi, jauh lebih hemat dan praktis kan? Setelah kita panggang selama 12-15 menit, nah jadinya seperti ini, Korean sweet potato bread. Oke, kita plating dulu ya. Nah, Korean sweet potato bread kita sudah jadi nih. Tinggal kita buka dalamnya kira-kira seperti apa dan icip rasanya gimana. Oke, langsung aja ya. Jadi, lihat tampilannya cantik sekali ya. Oke, sekarang kita icip dulu ya gimana rasanya. Ubinya lembut, kemudian ada sensasi wanginya dari penambahan vanili bubuk tadi, dan yang pasti creamingnya menyempurnakan semua rasa karena kita tadi pakai fiber cream. Buat teman-teman rasanya nggak afdol kalau kalian nggak ada cook ini di rumah, karena selain rasanya enak, ini juga bisa dinikmatin bareng-bareng, dan yang pasti penampilannya unik. Kalau saya pribadi ya, itu setelah masak saya foto, kemudian saya share nih hasil masakan saya. Nah, biasanya saya share hasil masakan saya ini di aplikasi Enakpedia. Korean sweet potato bread ini nggak hanya cocok dinikmatin sendiri, tapi juga bisa banget dibuat inspirasi usaha buat teman-teman yang pengen ada pemasukan nih. Nah, hitung-hitungannya bisa kalian cek di website di bawah ini, atau bisa juga kalian lihat di description box. Untuk fiber cream lovers, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu info terupdate dari fiber cream. Wah, rasanya afdol nih kalau aku nggak bagi-bagi ke teman-teman. Sampai jumpa! LNK, enak bisa sehat.